Selamat malam pemirsa, serangan Amerika dan Israel ke Iran tidak hanya kemudian menimbulkan kerusakan serta kerugian secara ekonomi, tapi juga berpengaruh pada penyelenggaraan Piala Dunia yang harusnya berlangsung 11 Juni 2026 di Amerika, Kanada, dan juga Meksiko. Timnas Iran menyatakan mengundurkan diri dari penyelenggaraan Piala Dunia. Artinya, FIFA harus melakukan upaya atau langkah antisipasi. Akankah kemudian penyelenggaraan Piala Dunia ini dipindah ke lokasi lain atau justru kemudian dibatalkan? Malam hari ini kita akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Kenana. Dan bersama saya Vena Kintan, pemirsa, di masa mudik ini kami juga akan berbagi tips untuk Anda jalur mudik rawan bencana agar mudik Anda aman dan juga lancar. Kami akan hadirkan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Antrean kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali mengalami kemacetan parah dan mengular 30 hingga 40 km. Sejumlah pemudik mengeluhkan lamanya mengantre hingga 12 hingga 14 jam untuk bisa memasuki pelabuhan. Kemacetan terjadi akibat lonjakan kendaraan pemudik yang memilih mudik lebih awal untuk menghindari puncak arus mudik serta penutupan pelabuhan saat Hari Raya Nyepi. Untuk mengurai antrean kendaraan, PT ASDP mengoperasikan hingga 35 kapal penyeberangan di lintasan Gilimanuk Ketapang dan kapal Portlink 7, kapal berkapasitas besar yang beroperasi 24 jam. Ribuan pemudik mulai memadati Bandara Soekarno-Hatta sejak pagi hari. Sejumlah penumpang memilih mudik lebih awal seiring adanya kebijakan work from anywhere. Antrian terlihat mengular di area counter check-in penerbangan domestik. Terpantau penumpang kebanyakan adalah kelompok keluarga. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang hari ini diperkirakan mencapai 167.600 penumpang dengan pergerakan pesawat berjumlah 1.162 penerbangan. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada Rabu 18 Maret seiring pekerja sudah mendapatkan cuti Hari Raya Idul Fitri. Terlebih ada kebijakan pemerintah terkait work from anywhere. Nah pemirsa, bagi Anda yang akan mudik ke Makassar atau akan berlibur ke Makassar, kami akan hadirkan untuk Anda rekomendasi tempat untuk makan-makan atau mungkin berbuka puasa ya bersama rekan kami Samsul Ma'arif di sana. Samsul Ma'arif, selamat malam. Apa kali ini rekomendasinya? Baik, Vena, Ken, dan Winsa, kali ini saya akan merekomendasikan kepada Anda, kepada pemirsa, salah satu kuliner khas Makassar, khas Sulawesi Selatan tepatnya, yakni kuliner bebek paleko. Nah, sebenarnya bebek paleko ini kuliner khas dari Kabupaten Sidrap, ada sekitar 4 hingga 5 jam dari Makassar, di sebelah utara Makassar. Nah, di depan saya ini sudah ada 2 porsi bebek, sajian bebek. Ada bebek paleko, lalu kemudian ada bebek nasu cempa atau masak cempa. Nah, kita ambil nasinya dulu nih, Ken dan pemirsa. Nah, bebek paleko ini salah satu makanan khas dari Sulawesi Selatan yang sangat digemari. Tadi di tempat ini sangat ramai sekali warga, bahkan ada beberapa warga yang harus pulang karena mereka tidak kebagian tempat, Ken dan pemirsa. Nah, langsung saja. Nah, ini dia bebek palekonya. Nah, untuk sajian bebek paleko ini kenapa dia diberi nama bebek paleko? Karena paleko itu sendiri berarti potong-potong kecil, artinya bebek paleko ini adalah bebek yang dipotong kecil-kecil. Nah, bisa dilihat ini bebek palekonya, dari tampilannya saja ini sudah sangat menggiurkan, sudah sangat menggugah selera, Ken dan pemirsa Vena. Nah, ini untuk dimasaknya ini membutuhkan waktu sekitar 25 menit karena awalnya bebeknya itu dia dimasak di wajan, lalu kemudian dicampur dengan bumbunya, lalu bumbunya itu kemudian ditunggu sampai mengering. Nah, kita langsung saja makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Rasanya itu bumbunya yang sangat meresap. Kalau bebek paleko ini dia memang lebih banyak pedasnya karena memang salah satu ciri khas dari bebek paleko, rasanya yang pedas, namun pedasnya ini nagih pemirsa. Apalagi dengan bumbunya lalu kemudian ditambah dengan nasi putih, itu mantap sekali. Ini sesuai dengan namanya bebek paleko, bebek yang dipotong kecil-kecil membuat bumbu-bumbunya itu meresap ke dalam tulang-tulangnya, sehingga ketika dimakan itu rasanya kita bahkan tidak akan meninggalkan bagian dari tulang-tulangnya, karena bahkan di tulang-tulangnya pun itu bumbunya sangat terasa sekali. Ken, Vena, dan pemirsa, ini kenapa makan bebek paleko itu potongnya kecil-kecil terus porsinya banyak, karena kita sebenarnya tidak ingin berhenti untuk makan bebek paleko ini. Sangat nikmat sekali. Nah, bebek paleko ini di depan saya ada 2 sajian. Ini adalah bebek palekonya, lalu kemudian ini adalah nasu cembanya. Yang membedakan bebek paleko dengan nasu cemba ini adalah nasu cemba ini dia lebih banyak asamnya, lalu kemudian lebih banyak sambalnya. Oh ya, Ken dan Mirsa, kalau bahasa Makassar, camba itu artinya asam. Nah, makanya ketika bebek paleko nasu cemba ini banyak asamnya, kemudian banyak sambalnya, itu tentunya rasanya akan sedikit lebih asam dibanding dengan bebek paleko ini. Nah, bisa dilihat bagaimana tampilan dari gurihnya. Saya langsung cicip lagi nih. Memang sangat nikmat. Apalagi dengan tambahan nasi putih. Ini kalau saya disuruh milih bebek paleko atau nasu cemba ini, saya akan milih dua-duanya karena semuanya sama-sama nikmat. Saya sepertinya tidak ingin berhenti untuk makan 2 sajian khas dari Kabupaten Sidrap ini. Jika dulunya orang-orang biasanya harus ke Sidrap dulu untuk sidrap atau pinrang untuk makan bebek paleko, saat ini sudah banyak di Makassar, salah satunya di Bebek Gazebo tempat saya mengabarkan ini. Itu dulu rekan-rekan informasi dari Makassar terkait dengan kuliner khas Makassar ini. Kita kembalikan ke Ven dan Ken di studio. Terima kasih Syamsul Marif atas rekomendasinya olahan daging bebek yang begitu nikmat. Selamat menikmati santap berbuka puasa. Pemirsa, bangunkan sahur keliling kampung pakai kembang api dan petasan. 2 kelompok warga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat di hari tadi justru terlibat aksi tawuran. Tawuran 2 kelompok remaja yang melibatkan warga dewasa pecah di Jalan Bonang Menteng, Jakarta Pusat dini hari tadi. 2 kelompok ini saling serang menggunakan kembang api, petasan, dan juga batu. Polsek Menteng yang mendapatkan informasi dengan cepat tiba di lokasi dan langsung membubarkan massa sebelum bentrokan meluas. Keributan bermula saat 2 kelompok remaja membangunkan sahur dengan berkeliling kampung sambil menyalakan kembang api. Merasa terganggu, warga keluar dan melakukan perlawanan. Akibat kejadian ini 3 rumah warga rusak terkena kembang api dan 1 warga mengalami luka. Aksi balap liar saat sahur kembali meresahkan warga di Kota Palangkaraya. Tak hanya membahayakan pengguna jalan, seorang pengendara mobil bahkan hampir diamuk massa hingga kaca mobil dipecahkan. Aksi balap liar saat sahur yang diduga dilakukan sejumlah pemuda di Jalan RTA Milono, Kota Palangkaraya Minggu dini hari meresahkan warga dan pengguna jalan. Sejumlah pemuda terlihat saling beradu kecepatan menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi, salah satunya menggunakan knalpot brong. Aksi berbahaya ini justru menjadi tontonan puluhan pemuda yang berjejer di tepi jalan.
Situasi sempat memanas saat seorang pengendara mobil berwarna putih hampir diamuk oleh para penonton balap liar. Bahkan kaca mobil tersebut sempat dipecahkan menggunakan helm. Beruntung pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri dari amukan massa. Mendapatkan informasi adanya balap liar dan kericuhan, personel Satlantas Polresta Palangkaraya segera datang ke lokasi untuk membubarkan aksi balap liar serta kerumunan penonton. Seorang anak yang diduga masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar diduga terlibat balap liar turut diamankan petugas untuk tindakan lebih lanjut. Polisi tengah memeriksa 2.610 rekaman CCTV guna melacak pergerakan terduga penyiram air keras terhadap aktivis kontras. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Polisi tengah memeriksa 2.610 rekaman CCTV guna melacak pergerakan terduga penyiram air keras terhadap aktivis kontras Andri Yunus. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menyatakan ribuan video tersebut berdurasi 10.320 menit tersebar di 86 titik di sekitar TKP dan wilayah pelarian pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, ada 4 orang terduga pelaku yang terlibat dalam aksi penyiraman air keras. Mereka diduga telah melakukan pemantauan pergerakan korban sebelum aksi penyiraman air keras dilakukan. Para pelaku mengintai korban sejak dari kawasan Cikini hingga ke Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Sementara itu, Polda Metro Jaya memastikan foto 2 terduga pelaku yang beredar di media sosial merupakan hasil teknologi artificial technology. Polisi menduga foto tersebut sengaja diviralkan untuk menyesatkan proses penyidikan. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri menyampaikan selamat atas penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru Iran. Ucapan tersebut disampaikannya saat menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi di kediamannya di Menteng, Jakarta. Surat kerja saya merasa gembira bahwa Iran sekarang telah mempunyai pemimpin. Ya, ini menunjukkan bukti bahwa saya punya hubungan persahabatan dengan almarhum. Pemirsa, serangan Amerika Israel ke Iran ini tentunya menimbulkan kerusakan maupun juga kerugian ekonomi. Tapi lebih dari itu, ternyata ini juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan Piala Dunia yang sejatinya berlangsung 11 Juni 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Tapi timnas Iran menyatakan mengundurkan diri dari penyelenggaraan Piala Dunia. Lalu seperti apa sikap yang akan diambil oleh FIFA? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pengamat sepak bola kita, Bung Tommy Welly. Selamat malam, Bung Toel. Selamat malam. Apa kabar, Bung? Sehat. Sehat, terima Ya. kasih malam hari ini sudah hadir. Siap. Dan juga bergabung bersama kita ada pengamat hubungan internasional, Mas Khairul Umam. Selamat malam, Mas Umam. Malam, Sehat Mbak juga Gen. ya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam, Om Toel. Baik. Bung Toel, tadi Ya. seperti narasi yang sudah kita dengar bersama, nampaknya Oke. ini tidak hanya sekedar sepak bola, tapi sudah mulai ada pengaruh bawaan dari politik global. Itu yang terjadi? Sangat pengaruh politik, geopolitik global mempengaruhi ke olahraga sangat sekarang. Contoh dengan situasi perang antara Iran dan Amerika Israel ini kan beberapa event juga menjadi batal atau tertunda ya. Ada Grand Prix F1 di Bahrain, Arab Saudi juga batal. Lalu event Finalissimo ini sebetulnya prestis nih, juara Amerika, Copa Amerika, Argentina lawan juara Eropa, Spanyol. Harusnya main di Qatar di Doha. Ya. Ini juga Terdampak. terancam kan. Artinya situasinya menjadi sangat sulit. Bahwa secara prinsip olahraga itu harus netral, independen, tidak partisan untuk kepentingan politik tertentu, ya. Prinsipnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya kan kita bisa melihat bahwa sangat berkelindahan kuat sekali. Betul. Olahraga terutama event-event yang sangat prestis, yang sangat besar itu nggak mungkin terlepas dari politik saat Sampai ini. akhirnya timnas Iran menyatakan diri mengundurkan diri dari Piala Dunia, Bung Toel. Betul. Imbasnya seperti apa, sejauh mana?
secara apa nih? Kalau secara teknis aturan sudah ada. FIFA regulation, FIFA World Cup regulation, regulasi Piala Dunia. Kalau soal Iran nih, makanya kan belakangan sih muncul gosip nih. Siapa tahu Indonesia bisa nyodok lah gitu kan. Tapi kalau kita bicara argumen bolanya lah yang harus kita, jadi keinginan itu atau apapun lah ya, mimpi atau apapun itu kan harus ada argumen sepak bolanya. Argumen sepak bolanya kurang kuat gitu loh, sangat lemah sekali. Karena regulasi Piala Dunia pasal 6.3 itu menyatakan bahwa jika ada negara peserta final Piala Dunia yang mundur, itu otoritas penuh ada di FIFA Council untuk menentukan negara pengganti. Nah, FIFA Council itu 37 orang, dia elite body lah, yang badan utama yang mengambil keputusan FIFA itu dia. 37 orang dipimpin Gianni Infantino presiden. Ada 8 vice presiden, 8 wakil ketua FIFA. Isinya presiden konfederasi 6 plus dari Hungaria 1, dari Inggris 1 nih. Jadi ada 8 vice presidennya. Belum nanti anggotanya ada sekitar berarti apa? 8, 9, 37 kurang 9, 28 anggota. Asia ada Kozo Tazima, Jepang, ada Mariano Aneta, Filipina, ada Kanya Keomani, Laos, sama Dato Hamidin, Malaysia. Ada 4 di sana member kita di Konsel. Oke, nah tapi Bung Toel nah itu yang menentukan nanti, siapa yang menggantikan, dan haknya hak penuh. Hak penuh. Lalu tidak harus dari, kalau yang mundur Iran dari Asia, penggantinya harus dari Asia lagi, enggak harus. Karena kemudian kalau Ken coba baca, ini yang masuk sebagai kandidat pengganti ada Irak, kemudian Uni Emirat Arab. Bagaimana Bung Toel? Karena Irak dan Uni Emirat Arab kemarin kan masuk ronde 5 playoff konfederasi. Lalu yang menangnya Irak. Jadi Irak akan main di Maret ini. Hitung-hitungannya harus seperti itu. Playoff konfederasi. Kalau urut kacang Irak. Kalau tapi kan saya lihat nggak ada tuh keputusan FIFA sampai Maret ini. Jadi saya lihat bahwa secara teknis FIFA akan tunggu lewat Maret. Jadi playoff interkontinental di Meksiko, Irak itu akan terus berjalan gitu loh. Cuma yang ngarep-ngarep di sini kan juga sebetulnya PSSI tim nasional masih fokus pada FIFA Series uji coba. Lawan siapa? Lawan Saint Kitts Nevis dan Bulgaria. Jadi belum ada senggol-senggolan ke sana sebetulnya kecuali keinginan harap-harap aja sih. Nah nanti kita coba baca lagi kira-kira bagaimana sikap yang akan diambil oleh FIFA. Tapi Mas Umam melihat bahwa seharusnya bola ini tidak kemudian dicampur adukan dengan kondisi politik global. Tapi ternyata efeknya sudah kita lihat, Mas Umam. Seperti apa? Iya Mbak Ken, tadi poin yang disampaikan Bang Toel saya pikir sangat relevan ya, dan juga justified. Saya tadi menemukan ada satu artikel dipublish di International Sport Law Journal. Itu judulnya agak unik itu, Politicization of Sport and the Principle of Political Neutrality. Memang pada dasarnya idealitasnya olahraga harus netral secara politik, tetapi dia tidak berdiri dalam satu ruang hampa, dia berada dalam sebuah ruang yang sangat diikat oleh struktur kekuasaan politik dalam lingkup global. Nah maka kemudian apa yang terjadi saat ini, memang prinsip netralitas politik itu menjadi sebuah idealitas, tapi faktanya dia kemudian bertransformasi menjadi soft power, di saat yang sama kemudian menjadi alat legitimasi, dan juga bagaimana kekuatan-kekuatan besar itu ternyata juga sangat powerful, menentukan bagaimana kemudian aktor-aktor yang terlibat dalam sport event itu ternyata juga harus mengikuti ritme yang ditentukan oleh kekuasaan. Tadi satu poin yang kita sebelum diskusi tadi Bang Toel, saya juga menotis ya bahwa ini ada sebuah dilema yang sangat luar biasa. Kalau misal merujuk tadi di World Cup 2022, sikap FIFA itu sangat justified terhadap Rusia. Karena Rusia waktu itu melakukan invasi secara unilateral dengan segala justifikasi yang diberikan oleh Putin kepada Ukraine. Maka kemudian FIFA men-take out Rusia. Tetapi per saat ini, Iran itu posisinya melakukan retaliasi. Maka yang kemudian menjadi pihak yang bertanggung jawab pertama melakukan serangan adalah Israel dan juga Amerika Serikat. Yang menjadi problem per saat ini untuk FIFA World Cup 2026, Amerika menjadi tuan rumah.
Kemudian dalam rangkaian jadwal kalau misalnya kita cermati, Iran bermainnya juga di Amerika. Maka kemudian tektokan yang kemarin ya, berbalas pantun antara Menteri Olahraga Iran, kemudian dengan dari pihak Trump sendiri, saya pikir itu menegaskan sekali lagi ketidakpastian global yang kemudian seolah ya the strong do what they can, kemudian di saat yang sama the weak suffer what they must. Maka di level ini seharusnya FIFA memiliki independensi yang cukup kuat. Tetapi faktanya, bahkan kalau misalnya kita rujuk di beberapa bulan yang lalu, Presiden World Cup sendiri menunjukkan bagaimana kemudian dia mencoba untuk memenangkan hati Trump, memberikan FIFA Peace Prize. Yang sebenarnya bukan pada ranahnya FIFA, tetapi kemudian diberikan itu adalah sebuah bentuk penegasan bahwa FIFA tampaknya tidak bisa berdiri secara independen di sini. Nah ini yang kemudian menjadi sebuah catatan cukup serius. Tentu kejadian 2022 berlanjut di 2026, harusnya FIFA kemudian bisa menjadikan ini menjadi sebuah presiden untuk dihitung kembali bagaimana kemudian mereka harus menavigasi situasi-situasi seperti ini pada kesempatan yang akan datang. Oke, karena kemudian sanksi yang diberikan FIFA tidak hanya dialami oleh Rusia, Indonesia juga sempat mengalami ya, kemudian sanksi yang diberikan FIFA kaitannya dengan Israel ya, terkait dengan penolakan 2023, Israel. 2020 ya. Kemudian kita dibatalkan sebagai tuan rumah kan. Nah, itu kita mengalami itu. Nah, artinya ketika kita bicara independensi yang seharusnya dimiliki oleh FIFA, di saat ini dengan kondisi demikian, apakah patut atau masih bisa kita berharap kekuatan dominan di balik ini tidak bisa mempengaruhi ideologi FIFA, Bung Toel? Kenyataannya terpengaruh. Jadi kalau secara sejarah dalam konteks sepak bola lah, pendiri FIFA Jules Rimet yang juga adalah presiden FIFA paling pertama, boleh dibilang dia foundernya Piala Dunia, itu kan secara prinsip dia berusaha menjaga integritas sepak bola, independensinya itu dari campur tangan politik. Jadi contoh kecilnya bukan waktu itu pengaruh politik nggak ingin masuk ke bola. Tahun 34 apa ya namanya, junta militer atau bukan junta militer, diktator Mussolini berarti ya. Dan kalau 38 berarti pengaruh Hitler sudah mulai itu. Itu kan coba dijaga. Walaupun mungkin tidak bisa berhasil penuhnya, tapi Jules Rimet mencoba menjaga sepak bola tidak terlalu terpengaruh situasi politik itu atau kekuatan politik global saat itu. Semisal waktu itu 34 tuan rumah Italia, ada Benito Mussolini diktator gitu kan. Jadi ada, tapi pendekatannya Infantino itu pendekatan yang berbeda. Poros yang berbeda dengan dulu sejarah, misalnya kalau kita bicara Jules Rimet. Tapi nanti kan kita dibilang bahwa itu kan tahun 30 waktu mulai Piala Dunia dimulai, lalu 34, 38. Nah, Infantino mulai menggantikan Sepp Blatter kan pasca 2016. 2018 dia sangat dekat sekali dengan Putin. Piala Dunia 2018 Rusia. 2022 dia juga sangat dekat dengan elit-elitnya Qatar gitu kan. Jadi Infantino sebagai presiden FIFA melakukan pendekatan yang berbeda secara politis. Lalu tahun lalu 2025 Kongres Tahunan FIFA itu di Asuncion, Paraguay. Kongres Tahunan FIFA itu sesuatu yang tradisional, konservatif FIFA itu. Kenapa? Karena FIFA itu jumlah anggotanya lebih besar dari PBB. Itu presiden FIFA biasanya nggak akan pernah telat datang dan jadwal itu tepat. Tapi Kongres Tahunan FIFA tahun lalu 2025 itu Gianni Infantino terlambat datang di hari pembukaan. Menandakan itu. Apa itu, Bung Toel? Karena dia dan batalnya atau diundurnya Kongres Tahunan pembukaannya itu, acaranya itu karena dia ikut serta dalam kunjungan Trump ke Arab Saudi. Itu tahun lalu Kongres FIFA. Bagaimana seorang presiden FIFA. Lalu seminggu sebelum yang pertemuan BOP itu loh, itu kan dia juga hadir. Infantino juga hadir sebagai presiden FIFA. Dan ini pun disorot oleh IOC. Apakah dia melanggar prinsip netralitas gitu kan? Itu juga disorot gitu loh. Artinya bagaimana saat ini upaya Presiden FIFA Infantino untuk menjaga netralitas? Nah makanya yang di ujung tanduk menurut saya FIFA. Kalau soal Iran mundur,
itu pilihan Iran oke, fine ya. Kalau soal penggantinya juga itu teknis karena ada regulasinya. Itu juga kita bisa otak-atik atau kita bisa menerka, memprediksi. Makanya saya bilang memprediksi akan didelay sama FIFA sampai Maret. Biarkan Maret berjalan yang playoff itu, baru nanti dia akan putuskan siapa yang ganti Iran. Karena yang baru resmi kan Iran. Kalau agak banyak yang mundur, itu yang pasti akan problematik dan FIFA makin di ujung tanduk posisinya gitu. Oke, nah kita akan coba bahas lebih lanjut lagi karena informasinya ini akan diputuskan pada Kongres ke-76 FIFA ya, April nanti ya Bung Toel. Nanti sesaat lagi pemirsa kami masih akan hadirkan pembahasannya untuk Anda. Baik pemirsa, kembali kita akan coba untuk melihat bagaimana kira-kira langkah antisipasi yang akan diambil FIFA setelah timnas Iran ini menyatakan mundur dari penyelenggaraan Piala Dunia. Mas Umam, tadi mungkin masih rumor ya, tapi ada beberapa negara yang mungkin juga akan melakukan hal yang sama seperti Iran melihat kondisi geopolitik global atau konflik regional yang tengah terjadi. Bagaimana kemudian bila ada negara-negara tertentu yang punya kekuatan di sepak bola, kemudian juga ikut melakukan hal tersebut karena pro terhadap Iran? Ya, dalam konteks geopolitik saya pikir itu memungkinkan meskipun tampaknya negara-negara yang sekritikal Spanyol misalnya, besar kemungkinan mereka akan melakukan hedging. Mereka sangat kritis di dalam konteks geopolitik, bagaimana kemudian Iran diperlakukan di hadapan US dan Israel. Tetapi di dalam konteks Piala Dunia, tampaknya mereka tentu akan berhitung berkali-kali untuk kemudian say no untuk datang ke Amerika atau Kanada atau Meksiko untuk melangsungkan Piala Dunia. Maka yang bisa dilakukan besar kemungkinan proses hedging. Hedging itu ya membatasi diri dalam ruang kritis tetapi juga membuka ruang negosiasi atau kompromi dalam konteks komunikasi politik internasional. Maka kalau misal kita cermati, banyak sebenarnya negara-negara di Eropa yang memberikan sikap kritis. Bahkan terakhir ketika Trump meminta aliansi tradisional mereka, ya seperti Prancis, kemudian Inggris, termasuk juga Jerman, untuk mengirimkan kapal perangnya untuk mengamankan Selat Hormuz sendiri. Banyak negara-negara itu yang mereka cuek, dalam arti mereka tidak mengatakan secara tegas menolak, tapi paling enggak ya kita masih membahas di proses internal. Artinya itu bagian dari proses hedging. Artinya memang ada sikap kritis yang cukup serius dari negara-negara Eropa, terutama yang punya kapasitas dalam konteks persepak bolaan dunia. Besar kemungkinan mereka tetap akan datang, meskipun di saat yang sama ini menjadi ujian serius sekali lagi bagi FIFA secara institusional. Kalau kita merujuk Mbak Ken pada teori umum ya, ada teori organisasi internasional dibuat oleh Cliff Archer. Semua ini bukan hanya FIFA, termasuk PBB, termasuk organisasi-organisasi kawasan, termasuk Uni Eropa. Menegaskan sekali lagi dalam ruang geopolitik seperti ini, memang multilateralisme itu tidak berjalan. Ada problem serius secara mendasar, secara sistemik dalam konteks ruang multilateralisme. Maka kemudian dalam konteks itu, kalau di teorinya Archer, organisasi internasional itu fungsinya 3. 1 sebagai aktor independen, 2 sebagai instrumen, 3 sebagai arena. Dalam konteks multilateral, PBB termasuk FIFA, kan isinya kan banyak negara ya, seharusnya dia menjadi arena. Bagaimana kemudian dari berbagai negara, ada kontestasinya, ada kompetisinya, ada sistem atau rules-nya. Tetapi faktanya ini bukan sebagai sebuah arena, atau bukan lagi ternyata bukan sebagai aktor independen, tetapi dalam perspektif yang saat ini, bagaimana tadi kedekatan antara Trump dengan Presiden FIFA yang saat ini, seolah-olah ini bisa saja menjadi instrumen. Instrumennya ukurannya seperti apa? Kalau misal tadi merujuk pada sikap FIFA di 2022, tegas, Rusia di take out. Kalau misal kemudian ini menjadi aktor independen, seharusnya memang sikap FIFA juga sama dilakukan oleh FIFA untuk meng-kick out Amerika Serikat atau misal dalam konteks ini Israel. Nah, tetapi tampaknya tidak akan dilakukan itu. Bahkan kalau misal kemudian nanti Iran akhirnya di take out ya, atau mungkin karena dia mengundurkan diri. Mungkin Mas Toel nanti berkenan untuk mendetailkan. Kalau tidak salah di statuta FIFA, selain ada aspek terkait dengan harus ini ya, acknowledgement terhadap anti diskriminasi ya, tetapi juga di aturan teknisnya dalam konteks World Cup, kalau ada negara
mengundurkan diri dalam rentang 30 hari sebelum pelaksanaan dan sedetail-detailnya itu, ada juga dendanya. Betul. Kalau nggak salah sekitar 250.000 Swiss ya. Artinya itu angka yang besar. Tetapi bukan sekedar angka, itu adalah sebuah bentuk humiliation bagi negara-negara yang kemudian melakukan itu. Pertanyaannya, yang diserang Iran, kalau Iran kemudian akhirnya mundur atau bahkan dimundurkan, apakah kemudian Iran akan dikenai denda seperti itu juga? Nah, kebijakan itu juga akan menjadi sebuah ujian yang cukup serius terhadap kredibilitas FIFA. Apakah FIFA ini lembaga independen ataukah FIFA sebenarnya bermain politik dalam ruang olahraga internasional ini? Oke, Bung Toel, bagaimana menjawab mengenai ujian kredibilitas dari FIFA? Tadi mungkin Mas Umam sempat menyinggung soal the strong and the weak. Bagaimana FIFA melihat kondisi ini? Apakah FIFA berani memberikan sanksi tegas juga ke Amerika? Saya nilai atau saya berprediksi bahwa FIFA nggak berani bersikap tegas kepada Amerika, katakanlah seperti waktu kepada Rusia tahun 2022. Saya nggak yakin bahwa FIFA berani. Kedua, pertaruhan besarnya adalah nggak pernah Piala Dunia itu mundur. 62 terjadi gempa yang sangat besar di Chile, tapi dengan segala upaya Chile tetap jadi tuan rumah sebagai sebuah semangat kebersamaan. Karena prinsip olahraga di balik kompetisi itu kan sebetulnya adalah unity kan. Warisan dari olahraga yang terbesar adalah persahabatan, secara idealisme, secara filosofinya. Unity pun adalah bagian dari prinsip olahraga termasuk sepak bola. Makanya kalau nonton pertandingan sepak bola suka ada itu kan headboard gitu kan di pinggir lapangan atau yang sekarang electronic board, itu pasti ada nilai-nilai sepak bola yang disampaikan, sportif, fair play, salah satunya respect, lalu ada unity gitu kan. Lalu kemudian juga pemberian FIFA Peace Prize kepada Presiden Amerika Trump di Desember, 5 Desember itu 2025 akhir tahun lalu, itu juga dasarnya kan dari slogan FIFA Unite the World gitu loh. Tapi ini kan menjadi kayak semacam paradoks, sarkasme dan sebagainya saat ini. Betul. Itu terjadi 5 Desember waktu undian drawing grup Piala Dunia. Jadi 5 Desember itu adalah drawing pembagian grup Piala Dunia. Tapi Iran nggak datang juga tuh kabarnya, perwakilan sepak bola Iran. Visa nggak dapat atau dipersulit apalah alasannya. Nah pada saat drawing itu pula Gianni Infantino memberikan penghargaan itu. Nah pertanyaannya balik, apakah FIFA berani bersikap tegas itu? Saya ragu, saya sangat meragukan. Apalagi kalau secara teknis kita lihat dalam hitungan sekarang menuju kick off Piala Dunia 11 Juni, itu berarti 87 hari per hari ini. 87 hari pelaksanaan Piala Dunia itu ada di 16 kota Amerika, 3 kota Meksiko, 2 di Kanada. Jadi tetap walaupun ini 3 negara berbeda untuk pertama kalinya menggelar Piala Dunia, yang mayoritas yang paling utama ada di Amerika. Ada di 16 kota pelaksanaannya gitu loh. Lalu kedekatan Infantino dengan Trump ya. Nah itulah yang membuat saya bilang atau memprediksi bahwa enggak akan melakukan sebuah sikap tegas gitu. Kalau sikap tegas ini nampaknya jauh dari prediksi kita. Kira-kira sampai sejauh mana FIFA akan bertindak yang informasinya akan diambil sikapnya pada Kongres nanti pada April, Bung Toel? Makanya soal kalau teknis mengganti Iran mudah saja karena akan jatuh pada kewenangan FIFA Council. Nah makanya dia akan nunggu Kongres FIFA tahunan karena Maret ini akan selesai nih. Kalau Irak lolos berarti mereka makin enak gitu loh. Pengganti Iran ada Irak dari kawasan Asia juga. Ini kemungkinan Irak lolos juga terbuka. Nah artinya menurut saya nanti FIFA Council akan melihat hasil contoh. Ini contoh konkret ya. Saya bilang spesifik contoh. Itali masih menjalani playoff di bulan Maret ini. Jadi saat ini ada 22 negara yang masih mencari 6 tiket. 6 negara yang interkontinental yang akan playoff di Meksiko. Lalu berarti sisanya ada 16 negara Eropa yang masih cari 4 tiket. 16 negara Eropa. Salah satu diantaranya Itali. Gianni Infantino Itali. Ini prediksi nih. Ini asumsi nih. Itali ini sebagai juara dunia terakhir tahun 2006
itu sudah 2 kali berturut-turut gagal ke Piala Dunia. 18 sama 22. Oke. Kalau sampai 2026 juga gagal lolos, kan memalukan banget gitu ya. Oke, apalagi presidennya Dari Italia pula gitu Oke. kan. Maka dengan kewenangan sesuai regulasi Piala Dunia tadi ada di FIFA Council yang dipimpin oleh Infantino. Saya kalau seandainya sejelek-jeleknya Italia gagal lolos nih dari playoff bulan Maret ini, jangan-jangan 1 tiket itu diberikan kepada Italia. Oke, jangan-jangan diberikan ke Italia, tapi yang ada di waiting room juga, Mas Umam, ada Irak dan Uni Emirat Arab yang termasuk di negara-negara Timur Tengah, nampaknya juga berkaitan dengan konflik yang saat ini sedang terjadi. Kira-kira sikap mereka juga seperti apa nih? Ya, memang ini menjadi sangat kompleks, Mbak. Tentu dalam konteks itu, kalau misal kemudian negara-negara teluk yang menjadi pengganti ya, tentu ada semacam resistensi secara idiosinkretiknya. Meskipun juga sebenarnya kita tetap apresiasi ya teman-teman dari negara-negara teluk yang lain. Per hari ini mereka masih sabar, menahan diri meskipun kemudian pangkalan-pangkalan militer Amerika di masing-masing teritorial mereka kena serangan dari Iran. Artinya bahwa itu adalah realitas militer yang juga harus diapresiasi. Tetapi memang kalau misal kemudian itu terjadi, memang akan lebih aman bagi FIFA untuk memberikan ruang bagi negara non-Arab. Dalam konteks ini di luar teluk. Dan saya pikir itu akan menurunkan tensi. Meskipun tentu dalam konteks idealitas akan jauh lebih baik kalau FIFA juga berbesar hati untuk mencarikan opsi bagi Iran. Karena Iran bagaimanapun juga sudah melampaui proses kontestasi, dia juga sudah terseleksi dan sebagainya. Opsinya gimana? Terutama terkait dengan schedule. Apakah memungkinkan misalnya dilakukan untuk pertandingan Iran bukan di Amerika, tetapi dibuka ruang misalnya di Meksiko atau mungkin di Kanada. Meskipun realitas politiknya per saat ini juga tidak memungkinkan melihat apa yang dilakukan lagi-lagi Trump. The erratic leader, unpredictable leader yang dilakukan dia di Venezuela. Kalau misal kemudian, let's say dari Kanada membuka ruang, oke lah Iran mendingan bermain di Kanada. Jangan-jangan Kanada akan dijadikan sebagai provinsi atau negara bagian ke-51 bagi Amerika Serikat. Ini kan menjadi sebuah situasi yang tidak mudah. Jadi ada semacam keprihatinan yang cukup serius. Dirasakan oleh banyak diplomat dari berbagai negara. Tetapi simpati dan juga keprihatinan terhadap Iran tampaknya tidak kemudian memberikan ruang bagi mereka untuk leluasa mengekspresikan itu. Jadi di batin, dalam hati ya kita memberikan simpati, kita juga prihatin, tetapi realitas politiknya tidak memungkinkan bagi mereka untuk melangkah lebih vulgar, lebih eksplisit, dan saya yakin FIFA tampaknya juga tidak akan melakukan itu. Dan kalau misal kalkulasi dari Bang Toel tadi, kalau misal kemudian rekalkulasinya seperti itu, ya cukup membuka kemungkinan bagi Presiden FIFA dengan segala justifikasinya, dia juga bisa mendrive ya council di FIFA untuk kemudian, apalagi dengan kedekatan dengan Trump, tuan rumah juga Trump dalam konteks ini Amerika Serikat, maka membuka ruang bagi FIFA untuk memberikan tiket emas ini kepada Italia. Dan kalau misal itu terjadi, maka Presiden FIFA akan menjadi pahlawan besar bagi Italia di masa yang akan datang. Oke, pahlawan besar bagi Italia, tapi apakah juga akan menjadi pahlawan bagi Iran, Bung Toel, ketika kita bicara mungkin Presiden FIFA saat ini ada dalam kondisi dilema, tapi bagaimana juga menunjukkan simpati dan keprihatinan yang saat ini juga dihadapi oleh Iran? Iya, makanya menurut saya sih posisi FIFA dan Gianni Infantino sangat sulit, sangat buruk dari sisi idealisme, prinsip, filosofi sepak bola gitu loh. Jadi semua slogannya seakan jadi omong kosong kan. Football unit the world itu menjadi seolah-olah omong kosong. Ini yang menjadi sulit buat sepak bola masa depan nanti. Ini pertaruhan besar kenapa? Misalnya dari sisi Piala Dunia ya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia setelah memasuki usia 96 tahun sejak 1930, pesertanya bertambah dari 32 ke 48. Untuk pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia 3 gitu kan. Kemudian di Amerika terjadi perang seperti ini.
Sebelumnya kan nggak ada situasi yang membatalkan Piala Dunia. Yang saya ingat misal tadi kan sempat saya singgung di Chile, gempa itu pun tidak membatalkan. Bahkan menumbuhkan semangat kemanusiaan yang luar biasa. Solidaritas untuk Chile gitu loh, untuk tetap menyelenggarakan Piala Dunia. Tadi misalnya seolah-olah teknisnya gampang, jangan main di Amerika. Pindahin aja. Memang jadwal si Iran, Belgia, Mesir, dan New Zealand, Selandia Baru mainnya di Los Angeles, Seattle kalau nggak salah. Oke, pindahin ke Kanada atau ke Meksiko. Tapi siapa yang jamin security dan safety-nya? Karena FIFA bukan organisasi yang bisa menjamin itu. Yang menjamin itu adalah host tuan rumah kan, sebagai tuan rumah gitu loh. Nah ini kan nggak jamin dengan pernyataan siapa? Presiden Amerika Donald Trump, I don't really care katanya. Jadi saya nggak peduli setan mau dia datang mau enggak katakan. Nah ini situasi yang sebetulnya makin memojokkan FIFA. Sekarang atraksi apa yang akan dia lakukan? Makanya saya lihat bahwa Iran mundur dibiarkan begitu, keputusannya nanti nunggu April Kongres tahunan di Vancouver, Kanada ya, April nanti itu baru akan ada keputusan. Kalau sekedar mengganti Iran itu hal teknis dan itu menurut saya mudah. Salah satunya tadi simulasinya jangan-jangan kalau Italia gagal di Maret ini nih playoff dikasih. Itu kan sangat berpeluang besar melihat kewenangan FIFA konsol yang begitu besar. Irak juga ditunggu. Kalau Irak lolos lewat playoff ya biarin aja, berarti pengganti dari kawasan Asia sudah ada penggantinya Irak gitu kan. Oke, baik. Ini sebetulnya bisa menjadi diskusi panjang ketika kita bicara sepak bola dan politik dunia, tapi sayang sekali waktunya terbatas. Wajah sepak bola dunia sih yang terancam. Wajah sepak bola dunia yang terancam. Karena biasanya sepak bola itu kan di akhirnya itu kan memberikan sebuah keindahan harmoni yang luar biasa. Mudah-mudahan itu yang kita lihat nanti dari hasil Kongres FIFA ya. Mudah-mudahan itu yang kita lihat dari hasil Kongres FIFA nanti akan berlangsung pada April di Vancouver, Kanada. Terima kasih Bung Toel. Terima kasih Mas Umam malam hari ini untuk diskusinya yang menarik dan luar biasa. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir menemani Anda. Hari Raya Idul Fitri hanya tinggal menghitung hari. Momen Hari Raya kerap dijadikan sebagai kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga besar di kampung halaman. Tak heran kemudian jutaan orang akan mudik ke berbagai tempat di tanah air. Dan seperti kita ketahui, Indonesia merupakan wilayah yang memiliki dinamika geologi yang aktif. Sejumlah pemudik pun akan melewati kawasan gunung api aktif dan pegunungan yang memiliki potensi bahaya geologi, seperti aktivitas gunung api, hujan abu, hingga potensi tanah bergerak. Namun masyarakat tidak perlu khawatir, seluruh aktivitas geologi terus dipantau Badan Geologi Kementerian ESDM dengan sistem pemantauan modern. Apa sajakah yang harus disiapkan para pemudik sebelum melakukan perjalanan? Lalu bagaimana kondisi aktivitas geologi saat ini? Ya, bagi Anda pemirsa yang hendak mudik, penting untuk mengenali dan juga memahami jalur rawan mudik agar menyiapkan sejumlah antisipasi dan mudik Anda berjalan aman dan juga lancar. Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM, Pak Hadi Wijaya. Selamat malam Pak Hadi, sehat ya? Selamat malam Mbak Vena, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Hadi, kalau kita melihat gunung api di Indonesia saat ini, aktivitas gunung api di Indonesia saat ini, gunung api mana saja yang perlu mendapatkan perhatian dan juga kesiapsiagaan lebih tentunya dari masyarakat, Pak Hadi? Ya Mbak Vena, kami dari Badan Geologi Kementerian SDM saat ini memantau 127 gunung api aktif di Indonesia, yang 69-nya itu kami pantau secara real time atau 24 jam sehari. Dan alhamdulillah sampai pada malam hari ini tidak ada yang gunung api statusnya level 4 atau awas. Yang ada saat ini yang ada hanya 2 gunung api level 3 atau siaga, yaitu Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Gunung Api Semeru di Jawa Timur. Dan perlu kami sampaikan bahwa gunung api yang level 2 atau siaga itu ada 23 gunung api. 23? Ya, diantaranya Gunung Merapi di Sumbar, kemudian anak Gunung Krakatau. Kalau di Jawa ini ada Gunung Selamat, ada Gunung Bromo, dan bahkan di NTT itu ada Gunung Lewotobi Laki-Laki, kemudian Gunung Ibu di Maluku Utara.
Dan perlu saya sampaikan juga bahwa ada 44 gunung api yang levelnya normal, yang tidak perlu ada kekhawatiran dari semua masyarakat, sehingga total yang kami pantau secara real time itu adalah 69 gunung api. Oke, dalam 2 pekan terakhir ini juga mungkin bisa sambil dijelaskan di layar nih Pak Hadi. Ini kita kan mendapatkan laporan ya, beberapa laporan erupsi terjadi seperti abu vulkanik begitu. Apakah ini juga akan berdampak Pak terhadap penerbangan nanti selama mudik? Ya Mbak Fena, bahwa tim kami sudah membuat aplikasi Magma yang diantaranya ada membuat Fona. Itu bisa memantau perkembangan abu vulkanik yang bisa mempengaruhi penerbangan. Tetapi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa tim kami berkoordinasi dengan BMKG, dengan Airnav Indonesia, dengan maskapai penerbangan nasional dan internasional selalu berkoordinasi sehingga setiap abu vulkanik yang keluar itu kita pantau dan kita laporkan. Contoh misalnya hari ini kita sudah memantau dengan sistem Fona tersebut di Gunung Semeru, kemudian Gunung Ibu, dan ada pun Merapi relatif aman dari abu vulkanik sehingga jalur penerbangan kita sampai sejauh ini dari Aceh sampai ke Maluku Utara sampai ke NTT relatif aman. Oke, relatif aman ya semuanya ya. Jadi tentunya masyarakat tidak perlu khawatir. Yang jadi pertanyaan juga Pak Hadi, ini kan sekarang kita sedang memasuki periode ataupun masa mudik Lebaran 2026. Ya. Apakah aktivitas seperti Gunung Merapi maupun Gunung Semeru ini tentunya berpotensi untuk mempengaruhi jalur mudik sepanjang mudik Lebaran nanti? Ya, dari jalur utama masyarakat yang mudik, alhamdulillah bahwa posisi jalan utama itu masih jauh dari kawasan rawan bencana gunung api, sehingga terpantau oleh kami relatif aman. Namun memang masyarakat pada saat masuk ke wilayah berpotensi seperti gunung api Semeru dan Merapi itu harus hati-hati karena khawatir seperti di Merapi ini bisa terjadi erupsi abu vulkanik yang bisa mempengaruhi saluran pernafasan. Akibatnya masyarakat perlu menggunakan masker. Kemudian yang kedua, kalau yang terkait dengan gerakan tanah seperti gambar di tayang, bahwa terjadi beberapa faktor, selain curah hujan juga kondisi geologi seperti kondisi batuan yang lapuk, kemudian yang kedua adalah kondisi dari pegunungan atau lereng yang terjal, itu juga berbahaya. Sehingga saya menghimbau agar masyarakat yang masuk di wilayah pegunungan dan wilayah lereng yang terjal itu harus hati-hati, karena itu bisa terjadi gerakan tanah. Oke, pergerakan tanah termasuk juga tanah longsor Pak. Ada kewaspadaan mengenai tanah longsor itu, apa yang bisa Anda sampaikan agar masyarakat ke depannya waspada begitu? Ya, tanah longsor adalah bagian dari gerakan tanah. Saat ini dari hasil tim kami bahwa 3 provinsi tertinggi terjadi gerakan tanah itu di Jawa Barat, kemudian kedua Jawa Timur, ini kemudian yang ketiga di Jawa Tengah. Nah, contoh di Jawa Barat kita melihat bahwa lokasi jalan-jalan utama itu bisa berdampak gerakan tanah seperti wilayah Bandung, kemudian masuk ke wilayah Kabupaten Bandung Barat, bahkan di sisi barat itu masuk ke wilayah Bogor Selatan sampai ke Sukabumi, Cianjur, bahkan sampai Sukabumi. Jalur-jalur ini di Jawa Barat ini kan jalur memang yang kerap ramai ya dipadati oleh masyarakat tentunya. Sehingga apa yang Anda sampaikan tadi bahwa pergerakan tanah maupun tanah longsor ini tidak perlu khawatir begitu? Ya, saya kira dengan masyarakat selalu memantau informasi yang kami sampaikan melalui publik dari aplikasi kami dan juga melalui Google Store dan juga curah hujan dari BMKG sehingga masyarakat bisa waspada, bisa siap siaga secara mandiri. Dan yang jelas Mbak Fena seperti di Jawa Tengah pun lokasi jalur utama relatif jauh dari wilayah yang rawan gerakan tanah maupun gunung api, tetapi perlu kewaspadaan bersama, terutama pada saat musim hujan, seperti kemarin kan masih ada hujan, itu juga perlu diwaspadai wilayah-wilayah yang tebing-tebing yang berpotensi longsor. Dan saya sudah menyampaikan juga melalui informasi di kanal kami untuk di Jawa Tengah itu seperti mulai dari Banyumas, kemudian Banjarnegara, Wonosobo, itu kan relatif indah lahan view-nya, tetapi harus hati-hati dari gerakan tanah tersebut. Itu kan Jawa Tengah dan tadi kita sudah bahas Jawa Barat. Sekarang kita bahas Jawa Timur Pak. Kalau Jawa Timur bagaimana? Nah, Jawa Timur di sisi bagian selatan perlu diketahui pemirsa bahwa dari Pacitan sampai Lumajang itu relatif rawan dari gerakan tanah, tetapi dengan kewaspadaan bersama saya kira itu bisa dihindari. Tapi yang jelas memang jalur utama relatif jauh dari rawan gunung api, kemudian gerakan tanah di sisi tengah dan utara itu aman. Artinya saya kira semua masyarakat bisa menikmati mudik
dengan kondisi aman dan nyaman. Oke, terakhir Pak, mungkin rekomendasi Anda agar masyarakat ke depannya bisa terus memantau jalur-jalur mudik yang rawan bencana ini dan terus mengupdate informasi-informasi yang terus diberikan. Ini bisa mengupdate informasi lewat mana saja nih Pak? Ya Mbak Vena, Badan Geologi Kementerian SDM saat ini sudah meluncurkan beberapa aplikasi. Salah satunya adalah Mapa Indonesia terkait dengan erupsi gunung api, kemudian gerakan tanah itu. Kami ada portal mitigasi bencana geologi, sehingga masyarakat pun bisa update setiap saat dari kanal tersebut. Bisa melalui Play Store, bisa Google. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana masyarakat juga harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah. Karena di sana ada BPBD, kemudian ada dinas-dinas terkait, sehingga masyarakat pun bisa mendapatkan informasi yang mencukupi. Dan harapan kami bahwa kondisi mudik ini lebih nyaman dan aman. Oke, tentu itu harapan kita semua ya, agar mudik, seluruh pemudik ini bisa berjalan dengan aman dan juga lancar sampai ke tujuan dan pulang ke kampung halaman merayakan Hari Lebaran bersama keluarga. Terima kasih banyak Pak Hadi Wijaya, Sama-sama, Kepala Mbak Vena. PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM. Semoga sehat selalu Pak Hadi. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Memasuki H-5 Hari Raya Idul Fitri, arus penumpang di Pelabuhan Bakauheni Lampung mulai mengalami peningkatan. Meski begitu, belum terjadi kepadatan dan antrian yang signifikan di kantong parkir Pelabuhan Bakauheni. Sebaliknya, pemudik dari Pulau Jawa ke Sumatera sejak kemarin, baik kendaraan maupun pejalan kaki mulai terlihat ramai. Pemudik menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 mulai terlihat berdatangan, namun hanya menunggu proses bongkar muat untuk dapat masuk dalam kapal. Sementara itu, aktivitas penumpang pejalan kaki masih belum terjadi kepadatan yang signifikan. PT SDP mencatat total penumpang yang telah menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa H-6 naik 14,9% atau 46.600 orang. Sedangkan total keseluruhan kendaraan roda 2, 4 atau lebih naik 17,4% atau 9,92 kendaraan. Untuk mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Bakauheni, PT ASDP Indonesia Ferry menyiapkan 3 dermaga tambahan, sementara total kapal yang disiapkan mencapai 57 unit. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Ya, memasuki H-5 Lebaran, kita akan pantau di beberapa titik mudik. Selengkapnya di Kabar Mudik 2026 sudah bergabung bersama kami di arteri Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Ada Yolanda Chaniago, dan dari gerbang tol Kali Kangkung ada rekan kami Putri Lestari. Kita terlebih dahulu menuju ke Cileunyi, ada Yolanda Chaniago. Selamat malam Yolanda, bagaimana suasana arus lalu lintas di Cileunyi malam hari ini? Ya baik, selamat malam Vena dan juga pemirsa. Suasana pada malam hari ini jalur arteri sudah mulai terdengar ramai oleh suara kendaraan, di mana mengartikan bahwa sejumlah masyarakat sudah melakukan perjalanan mudik untuk menuju kampung halamannya masing-masing. Tentunya untuk sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, di mana dari pantauan kami sejak tadi ini arus lalu lintas di jalur arteri Cileunyi ini masih terpantau kondusif atau ramai lancar, baik dari kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Adapun ini juga masih terus dijaga atau dipantau oleh beberapa petugas yang memang hadir dan juga ikut mengawal begitu arus mudik yang masih terus berjalan di semua titik, tentunya salah satunya tempat saya mengabarkan. Dan bagaimana tepatnya saya akan mengajak Anda berbincang langsung bersama salah satu petugas pada malam hari ini, Bapak Arif. Bapak, selamat malam. Oh ya, selamat malam. Pak Arif, mungkin bisa dijelaskan, ini kan kita sama-sama melihat bahwasanya malam hari ini memang pantauan lalu lintas ini terpantau lancar seperti itu Pak. Apakah memang ada jam-jam tertentu ini pemudik ramai melalui jalur ini? Untuk pemudik untuk lintas jalur Cileunyi, kami di sini sekitaran, kalau pagi sekitar jam 8 ada kerawanan ya, kita sebar anggota di tiap titik. Terus kalau malam udah pantauan kelihatan hari ini udah mulai rame pemudik lokal ya, udah dominasi KR2. Mungkin dari arah kota Bandung yang belanja-belanja seperti itu. Nah, kita pantau terus selama ini untuk
arus lalu lintas di wilayah Cileunyi. Demikian, Mbak. Kemudian apakah nantinya akan ada antisipasi jika memang terjadi kepadatan tepatnya di jalur Cileunyi ini sendiri, Pak? Betul, untuk antisipasi kita udah menyiapkan anggota, kita sebar anggota di tiap-tiap titik rawan kemacetan. Kita sebar mulai dari batas kota Cibiru ya, karena ini di wilayah hukum Kabupaten Bandung. Jadi mungkin dari sini sampai ke Nagrek, demikian untuk anggotanya mungkin udah disiapkan di tiap titik. Jadi memang sudah ada anggota yang memang berjaga di setiap titik jalur arteri yang digunakan untuk mudik ya Pak ya? Betul. Tapi jika kita melihat Pak, beberapa hari belakangan ini kan memang Kabupaten Bandung seringkali diguyur hujan seperti itu dan cuaca yang tidak menentu seperti itu Pak. Apakah nantinya akan ada penjagaan khusus jika memang pemudik atau arus tinggi mudik ini terjadi saat hujan? Betul, untuk dengan situasi cuaca ekstrim, kita juga untuk anggota kita disebar. Begitu ada kejadian di lapangan terkait arus lalu lintas, langsung kita turunkan anggota-anggota yang ada di wilayah mulai di Cileunyi sampai Nagrek, seperti itu. Mungkin Pak untuk para pemudik sendiri ini Pak, ini kan memang ada jam-jam tertentu ramainya. Apakah memang di pos pengamanan ini banyak pemudik yang singgah begitu? Untuk pemudik yang singgah selalu ada. Mereka itu kadang menanyakan karena di sini posisinya mungkin dulu mereka kan ini satu jalur ya, belum ada underpass ini. Jadi mereka suka menanyakan, Pak kalau mau misalkan ke Kuningan ke sebelah mana. Nah, suka selalu mampir di pos kita. Gitu. Oke, baik. Bapak terima kasih, selamat bertugas kembali sudah mau berbincang bersama Permisa TV One. Ya baik, sekian Vena seperti yang dijelaskan oleh Bapak Arif Bagja selaku Komandan Regu dari pos pengamanan di arus lalu lintas arteri Cileunyi. Sementara demikian Vena kembali ke studio. Dari Cileunyi, pemirsa kami ajak Anda beralih ke gerbang tol Kali Kangkung. Sudah ada rekan kami Putri Lestari. Putri, bagaimana kondisi malam hari ini di Kali Kangkung? Ya baik Vena dan juga pemirsa, memang kondisi di Kali Kangkung pada saat ini masih terpantau ramai lancar, namun memang tadi pada pukul 3 sore tadi memang dari Kapolri Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sempat mengunjungi dari gerbang tol Kali Kangkung dan juga mengunjungi dari Jasa Marga Semarang Batang, di mana memang Kapolri hari ini meninjau beberapa infrastruktur serta memastikan adanya kesiapan dari para personil yang ada di lapangan untuk membuat para pemudik ini bisa mudik menjadi aman dan juga nyaman. Kapolri ini Vena dan juga pemirsa menyebutkan bahwa Kali Kangkung merupakan titik penting dalam arus mudik karena memang kendaraan dari arah Jakarta apabila ingin ke Jawa Tengah akan melalui dari gerbang tol Kali Kangkung. Dan menurut prediksi ini dari puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 18 Maret 2026. Dan untuk itu Kapolri juga memastikan seluruh infrastruktur ini agar bekerja dengan baik dan juga personil di lapangan bisa melayani masyarakat dengan aman dan juga lancar. Kemudian hingga saat ini memang situasi dari arus lalu lintas masih terkendali. Hal ini juga diyakini bisa menekan adanya kecelakaan di ruas tol dari arah ke gerbang tol Kali Kangkung. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan ada beberapa kecelakaan yang sering kali kerap terjadi di gerbang tol Kali Kangkung. Dan untuk itu memang tadi Kapolri juga sempat mengunjungi beberapa pemudik yang ada di gerbang tol Kali Kangkung, kemudian juga berdialog ramah serta tadi juga mendapat paparan dari Dirut Jasa Marga Semarang Batang walaupun memang tertutup oleh media. Dan untuk itu mari kita mendengarkan bagaimana pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit di gerbang tol Kali Kangkung. Harapan kita dengan kesiapan yang ada, kita akan menghadapi puncak mudik di H-3 yang tentunya kita harapkan Jawa Tengah khususnya bisa memberikan pelayanan terbaik dan sampai saat ini alhamdulillah dan mudah-mudahan juga bisa terus kita jaga untuk hal-hal yang sifatnya menonjol seperti laka menonjol sampai saat ini bisa kita cegah dan tentunya harapan kita mendekati hari H angka laka juga bisa kita jaga untuk bisa lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, begitulah Vena dan juga pemirsa bagaimana
pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam menghadapi adanya puncak arus mudik yang diprediksi pada tanggal 18 Maret 2026. Dan memang apabila bisa kami pantau saat ini kondisi masih ramai lancar. Namun dari data yang kami himpun dari kendaraan yang masuk dari gerbang tol Kalikangkung menuju Semarang Solo ini ada sekitar 18.292 kendaraan masuk kami. Lalu dari gerbang tol dari Kalikangkung menuju Jakarta ini ada sekitar 9.546 kendaraan yang melintasi dari gerbang tol Kalikangkung yang dihimpun dari pukul 06.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat pada hari ini. Dan memang berdasarkan dari data yang kami dapatkan ini mobil didominasi oleh kendaraan plat B, kemudian juga dari PT Jasa Marga Semarang Batang ini menyiapkan adanya sekitar 8 gardu utama yang ditambah menjadi 9 gardu elektrik yang kemudian totalnya ini ada sekitar 17 unit gardu yang diharapkan bisa memecah adanya kepadatan di gerbang tol Kalikangkung nantinya menjelang puncak arus mudik. Demikian yang dapat saya sampaikan dari gerbang tol Kalikangkung. Kembali kepada Anda, Vena, di studio. Baik, terima kasih Putri Lestari atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Kalikangkung. Sebelumnya juga ada rekan kami dari Cileunyi, Jawa Barat dan Yolanda Caniago. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh antrian kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali mengalami kemacetan parah dan mengular 30 hingga 40 km. Sejumlah pemudik mengeluhkan lamanya mengantri hingga 12 hingga 14 jam untuk bisa memasuki pelabuhan. Kemacetan terjadi akibat lonjakan kendaraan pemudik yang memilih mudik lebih awal untuk menghindari puncak arus mudik serta penutupan pelabuhan saat Hari Raya Nyepi. Untuk mengurai antrian kendaraan, PT SDP mengoperasikan hingga 35 kapal penyeberangan di lintasan Gilimanuk ke Tapang dan kapal Portlink 7 kapal berkapasitas besar yang beroperasi 24 jam. Ya pemirsa, bangunkan sahur keliling kampung pakai kembang api dan petasan. Dua kelompok warga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dini hari tadi justru terlibat aksi tawuran. Tawuran dua kelompok remaja yang melibatkan warga dewasa pecah di Jalan Bonang, Menteng, Jakarta Pusat dini hari tadi. Dua kelompok ini saling serang menggunakan petasan dan juga kembang api serta batu. Polsek Menteng yang mendapatkan informasi dengan cepat tiba di lokasi dan langsung membubarkan massa sebelum bentrokan meluas. Keributan bermula saat dua kelompok remaja membangunkan sahur dengan berkeliling kampung sambil menyalakan kembang api. Merasa terganggu, warga keluar dan juga melakukan perlawanan. Akibat kejadian ini, 3 rumah warga rusak terkena kembang api dan 1 warga mengalami luka. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Kenana serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Sesaat lagi program Fakta akan hadir menemani Anda. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.